Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rizky. Saya dari Prodi BK Universitas PGRI Banyuwangi. Dan di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum konseling postmodern. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih isi dari konseling postmodern itu. Dan penjelasannya mari kita simak bersama-sama. Cus. Konseling pendekatan psikodinamika. Konseling psikodinamika adalah sebuah pendekatan dalam konseling yang berfokus pada pengaruh pengalaman masa lalu dan proses bawah sadar terhadap perilaku dan perasaan klien di masa sekarang. Pendekatan ini berasumsi bahwa konflik dan trauma yang tidak terselesaikan di masa lalu dapat terus memengaruhi kehidupan seseorang, bahkan tanpa disadari. Tujuan utama konseling psikodinamika adalah membantu klien memahami dan menyelesaikan konflik masa lalu, sehingga mereka dapat hidup lebih bahagia dan sehat di masa sekarang. Biografi tokoh penemu pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud. Sigmund Freud tanggal 6 Mei tahun 1856 sampai 23 September tahun 1939 adalah seorang ahli saraf Austria yang terkenal sebagai pendiri psikoanalisis. Teori-teorinya tentang alam bawah sadar, seksualitas, dan perkembangan manusia telah memberikan pengaruh besar pada bidang psikologi, psikiatri, dan budaya modern. Setelah lulus dari Universitas Wina pada tahun 1881, Freud bekerja sebagai ahli saraf di rumah sakit umum. Dia kemudian membuka praktik pribadinya dan mulai berspesialisasi dalam pengobatan penyakit mental. Pada tahun 1895, Freud menerbitkan buku pertamanya, The Interpretation of Dreams, yang dianggap sebagai teks dasar psikoanalisis. Dalam buku ini, Freud berpendapat bahwa mimpi adalah bentuk jalan kerajaan menuju alam bawah sadar. Dia juga mengembangkan teknik asosiasi bebas untuk membantu pasiennya mengakses pikiran dan perasaan bawah sadar mereka. Freud terus mengembangkan teorinya tentang psikoanalisis selama beberapa dekade. Dia menulis banyak buku dan artikel tentang berbagai topik, termasuk perkembangan psikoseksual, mekanisme pertahanan diri, dan struktur kepribadian. Pribadi sehat dan bermasalah menurut psikoanalisis Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, pribadi yang sehat adalah pribadi yang mampu menyalurkan energi, dorongan instinktif, secara konstruktif dan mencapai keseimbangan antara ego, dan superego. Psikoanalisis Sigmund Freud memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami kepribadian manusia dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan masalah kesehatan mental. Psikoterapi dan pengobatan dapat membantu orang yang bermasalah untuk mencapai kesehatan mental yang lebih baik. Tujuan konseling psikoanalisis Sigmund Freud. Konseling psikoanalisis Sigmund Freud bertujuan untuk membantu klien 1. Memahami diri sendiri, seperti mengurangi kecemasan dan depresi, meningkatkan kualitas hubungan, meningkatkan kemampuan untuk bekerja dan belajar, meningkatkan kualitas hidup. Konseling psikoanalisis adalah proses yang panjang dan intensif, yang membutuhkan komitmen dan kesabaran dari klien dan konselor. Namun, konseling psikoanalisis dapat membantu klien untuk mencapai perubahan yang mendalam dan positif dalam hidup mereka. Peran konseli dan konselor dalam konseling pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud. Konseling psikoanalisis adalah proses yang panjang dan intensif, yang membutuhkan komitmen dan kesabaran dari klien dan konselor. Berikut adalah peran konseli, antara lain, terbuka dan jujur, aktif berpartisipasi, berkomitmen pada proses. Lalu ada juga peran konselor, antara lain, mendengarkan dengan penuh perhatian, membangun kepercayaan, menganalisis dan menginterpretasikan, memberikan dukungan dan bimbingan. Hubungan terapeutik dalam konseling pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud.
Hubungan terapeutik adalah hubungan yang terjalin antara konseli dan konselor dalam proses konseling. Dalam konseling pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud, hubungan terapeutik memainkan peran yang sangat penting. Hubungan terapeutik adalah komponen penting dalam konseling psikoanalisis Sigmund Freud. Hubungan ini dapat membantu konseli untuk mengatasi masalahnya dan mencapai perubahan yang positif dalam hidupnya. Berikut teknik-teknik dalam konseling pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud, yaitu analisis mimpi, asosiasi bebas, analisis transferensi, dan interpretasi. 1. Analisis mimpi. Mimpi dianggap sebagai jalan raja menuju alam bawah sadar. Dalam analisis mimpi, konselor membantu konseli untuk memahami makna mimpinya, yang dapat mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan yang tertekan di alam bawah sadar. Konselor akan menanyakan konseli tentang detail mimpinya, perasaan yang muncul saat mimpi, dan asosiasi yang muncul dari mimpi tersebut. 2. Asosiasi bebas. Konseli didorong untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara bebas, tanpa hambatan atau penyensoran. Konselor tidak akan menghakimi atau mengkritik konseli, dan akan membantu konseli untuk mengeksplorasi alam bawah sadarnya. Asosiasi bebas dapat membantu konseli untuk menyadari pikiran dan perasaan yang tidak disadarinya, dan untuk memahami bagaimana hal itu memengaruhi perilakunya. 3. Analisis transferensi. Transferensi adalah proses di mana konseli mengalihkan perasaan dan sikapnya terhadap orang-orang penting di masa lalunya kepada konselor. Konselor akan membantu konseli untuk memahami transferensi, dan untuk menyelesaikan perasaan yang tertekan dari masa lalunya. Transferensi dapat membantu konseli untuk mengembangkan hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. 4. Interpretasi. Konselor membantu konseli untuk memahami makna di balik pikiran, perasaan, dan perilakunya. Interpretasi dapat membantu konseli untuk memahami motif dan dorongan bawah sadarnya, dan untuk mengembangkan kesadaran diri yang lebih baik. Interpretasi harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat waktu, dan konselor harus memastikan bahwa konseli siap untuk menerimanya. Kritik terhadap pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud. Pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud telah menjadi salah satu teori psikologi paling berpengaruh dalam sejarah. Namun, teori ini juga telah menerima banyak kritik dari berbagai sudut pandang. Psikoanalisis adalah teori psikologi yang kompleks dan kontroversial. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, psikoanalisis tetap menjadi teori yang penting dan berpengaruh dengan banyak kontribusi pada pemahaman kita tentang pengalaman manusia.